يا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا معاشر المسلمين رحمكم الله وارض عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر
واشرع بالخطبة فلا يتكلمن أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام واحتسه بشريعة سمحة مستملة على الحكام والأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك العلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini setiap orang memiliki dua macam status sosial, yakni ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Kemudian dua status itu menciptakan pola hubungan yang khas sesuai dengan karakter personal di masyarakatnya. Dan pola hubungan yang khas ini secara alamiah telah melembaga dalam sebuah institusi yang dinamakan kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan, pada mimbar khutbah kali ini saya beri judul Panduan Islam di dalam memilih seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kepemimpinan di dalam pandangan Islam adalah merupakan amanah yang mesti diberikan kepada seorang yang cakap dan ahli dalam memimpin. Sebab bila diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, apalagi diberikan kepada orang yang tidak jujur, maka yang akan timbul akibat pola kepemimpinannya adalah kehancuran. Oleh sebab itulah Islam telah mengajarkan apabila ingin memilih seorang pemimpin, agar memperhatikan calon pemimpin itu dari segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih pemimpin hendaknya bukan karena dasar pilih kasih atau adanya hubungan kerabat atau kekeluargaan yang bahasanya disebut nepotisme. Di zaman sekarang ini tidak sedikit orang yang berambisi ingin menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin-pemimpin lainnya. Oleh sebab itu mereka yang berambisi tersebut beranggapan kalau menjadi seorang pemimpin, ia dapat menentukan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan sesuai keinginannya dan kelompoknya. Maka tidak heran apabila orang yang berambisi tersebut tidak segan-segan melakukan berbagai cara dan rekayasa
agar jabatan yang didambakan itu dapat diraihnya, meskipun sampai mengorbankan orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hal kepemimpinan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran bila menjadi seorang pemimpin hendaknya dapat berlaku adil, tidak menuruti kehendak hawa nafsunya. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Shad ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun sadidum bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut memang ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam, tetapi pada hakikatnya adalah untuk kita sekalian. Sebab dalam ayat tersebut tercantum prinsip-prinsip seorang pemimpin yang harus dimiliki setiap muslim. Sebab setiap muslim adalah pemimpin. Kepemimpinan yang bijaksana dan adil pernah dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin Islam. Misalnya, kepemimpinan Khalifah Mansur bin Abi Amir Al-Hajib. Beliau seorang penguasa di Andalusia atau Spanyol pada saat Islam masih berkuasa di sana. Khalifah Mansur ingin membangun sebuah proyek besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Beliau akan membangun jembatan besar untuk menghubungkan dua sisi kota yang terbelah sungai, sehingga ekonomi akan bertambah lancar. Segala sesuatunya untuk proyek tersebut sudah dilaksanakan, termasuk studi kelayakan oleh sejumlah arsitektur. Demikian pula tentang pendanaannya, namun pembangunan jembatan tersebut tidak segera terwujud. Dikarenakan di daerah yang akan dibangun itu terdapat sebidang tanah yang dimiliki oleh seorang tua yang harus dibebaskan terlebih dahulu. Khalifah Mansur mengutus pembantunya untuk menawar ganti rugi tanah yang dimiliki oleh orang tua tersebut. Pemilik tanah menghargai tanahnya seharga 10 dinar emas. Tawaran itu pun disetujui. Transaksi pun dapat dilaksanakan. Tetapi ketika hal itu dilaporkan kepada Khalifah Mansur, beliau memerintahkan pembantunya agar memanggil terlebih dahulu pemilik tanah itu untuk menghadapnya. Kepada orang tua itu Khalifah Mansur berkata, "Benarkah engkau menjual tanahmu dengan harga 10 dinar emas?" Pertanyaan itu pun dibenarkan oleh pemilik tanah tersebut. Kemudian Khalifah Mansur berkata kepada orang tua tersebut, "Tanah itu sangat diperlukan untuk kepentingan umum, dan engkau menjualnya dengan harga murah. Sekarang terimalah 100 dinar emas sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kepadamu." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari kisah Khalifah Mansur tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin nantinya hendaklah dapat berlaku bijak, adil di dalam memutuskan segala urusan dan atau perkara, meskipun terhadap orang yang lemah sekalipun. Seorang pemimpin melindungi yang lemah, bukan sebaliknya malah menindas dan memperkosa hak-hak si lemah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu bertindak adil
dan berbuat kebaikan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah telah bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada suatu hari, yakni hari kiamat, yang tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Di antaranya yang pertama, imamun adil, yakni pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Contoh yang kedua, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu patut kita jadikan suri teladan bagi seorang yang diserahi jabatan ke seorang kepemimpinan. Beliau telah menunjukkan suatu sikap yang tulus dan merupakan rangkaian akhlak yang pernah beliau tuturkan dalam pidato kenegaraan ketika beliau diangkat menjadi khalifah secara aklamas. Beliau berkata di dalam petikan pidato beliau, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi khalifah atas kalian, tetapi bukanlah karena aku yang terbaik dari kalian. Untuk itu jika aku berbuat baik, bantulah aku. Dan jika aku berbuat buruk atau salah, luruskanlah aku. Sifat jujur, berkata benar, itu adalah suatu amanah. Sedangkan kebohongan, itulah adalah pengkhianatan." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari 2 contoh tersebut, mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita di dalam menentukan siapa pemimpin kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang adil, bijak. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tabaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala akramika wa bani wa sharfi zaidi wa barik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim al-mab'usi ilal khalqi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلزال والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلادنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون